kamu kenapa? Bu, Pak, saya minta tolong banget, saya butuh tumpangan, please. Kamu murid asrama 9 ilmu? Iya, aku Bapak tahu. Saya selalu mendapati murid 9 ilmu kabur dari asramanya. Saya memang jarang lewat sini sih. Tapi setiap kali saya lewat sini, dan selalu minta tumpangan pada kami. Jadi? Kamu boleh masuk. Terima kasih banyak ya, Pak, Bu. Info terbarunya, Akila dan Fatah melarikan diri dari asrama ini. Oke, bagus. Beban gue berkurang. Berarti gue nggak perlu bikin Fatah tergila-gila sama gue demi spotlight gue. Oh my god, Fatah. Semua ada aturan mainnya, kawan. Jadi nggak bisa sesuka hati kau itulah. Kayaknya Fatah ketangkep. Sendiri. Mungkin Akila ditangkap sama yang lain. Ayo cepat-cepat sedikit dah. Syukurlah saingan gue berkurang 1. Sorry. Allah. Naluri. Masih ada gitu? Masih ada. Selamat lebaran. Tuh, kamu lihat, Fatah ketangkep tuh. Fatah ketangkep. Ya. Tahu, ngantongin gorengan kali. Harry juga pasti bakal dapat hukuman serius gara-gara bantuin pelarian mereka. Tuh kamu lihat tuh, Fatah ketangkep dengan daster kamu ini. Dan semua huru hara yang terjadi di asrama ini tuh ada Zaranya. Untung kamu tuh ketemu aku di asrama. Coba kalau nggak, kamu bakal ada di sana. Itu kenapa aku nggak ngizinin dia masuk geng aku ataupun geng kamu? Ngerti kamu? Semua pasti sibuk deh ngurusin Fatah. Udah sana cepet. Iya. Udah sana kamu ke asrama ganti baju. Cepet. Gua bilang juga apa? Mohan, ngapain kau? Saya komen doang, Pak. Ngeyel nih anak. Saya bilang, kabur dari sini itu susah. Mantap betul otak kau itu, Mohan ya. Terus kau pakai pikiranmu yang sebetulnya cemerlang itu. Mohan! Kita bawa mereka ini aja dulu ya. Oh iya, betul kau balik. Ayo langsung. Nama kamu siapa? Nama saya Akila, Bu. Kenapa kamu kabur dari asrama? Saya Bu Maria. Tempatnya nggak asik ya? Bukan nggak asik lagi, Pak. Horor, jijai, dan pokoknya enggak banget. Tempatnya menakutkan. Bapak tahu, kita di sana dilarang pacaran, nggak boleh pegang handphone, dan kita nggak dikasih makan, Pak. Pokoknya kalau nggak masak sendiri, kita mati. Kalau nggak ya busuk lapar. Cuman penjajahan coba. Padahal ya, Pak, saya ini penggemar insomnia. Nyebelin banget kan, Pak? Udah gitu, Pak, ada jam malamnya. Doyan begadang dan suka susah tidur. Menurut saya itu melanggar hak asasi keseruan. Saya yakin tuh yang punya asrama, ya pantas aja banyak yang kabur-kaburan. Dulunya pasti masa kecilnya tuh kurang bahagia. Pacar saya masih ketinggalan lagi, Pak, di sana. Apa kita balik lagi nih, Pak, buat nyelamatin pacar saya? Makanya dia senang merenggut kebahagiaan anak-anak lain. Nama pacar saya itu Fatah. Dan kayaknya dia nggak bisa deh kalau nggak hidup tanpa saya, Pak. Kamu bisa istirahat di sana. Masalah cowok kamu gak usah khawatir. Gini aja, kamu ke tempat saya dulu. Ibu yakin kamu bakal ketemu lagi kok sama dia. Terima kasih ya, Pak, Bu. Yaudah deh, Bu, kalau gitu saya baringan dulu. Kasih. Habis ini gimana ya? Balik ke rumah gue juga nggak mungkin. Gue pasti bakal dimarahin dan dimusuhin sama mama tanpa uang jajan seumur hidup. Gue harus kemana habis di rumah Bu Maria ini? Yaudahlah, lihat aja nanti. Gue harap ibu sama bapak ini adalah suami istri yang baik. Kelihatannya sih ramah ya. Kau kan bisa sabar sedikit ya. Bisa kan kau sabar? Kalau laki-laki itu nggak bisa dihubungi. Bukan urusan saya. Yang saya tahu cuma satu. Saya mau ketemu mama saya. Masa kau ganti bapak kau itu dengan laki-laki itu? Fatah, kau sopan sedikitlah sama bapak kau itu. Aku juga dengar kau menggunakan kata-kata saya dan anda. Banyak kali kau melukisi kau itu. Saya harus ke rumah sakit buat temuin dia. Sopan. Mama saya lagi kritis, Pak. Itu jauh lebih penting bagi saya daripada ngurusin laki-laki yang nggak bisa dihubungi sama sekali.
Akila, bangun. Udah sampai ya? Kita udah sampai. Wow, pasti rumahnya gede. Gerbangnya aja segede gitu. Bapak crazy rich ya? What? Asrama? Saya ini pemilik asrama ini. Saya Pak Rusdi dan ini istri saya. Akila, turun. Selamat datang Pak Rusdi. Selamat datang. Selamat datang Bu Maria. Akhirnya kamu kembali juga? Saya dijebak, Bu. Gak ada yang jebak kamu, Akila. Saya dibohongi, Bu Anita. Pak Rusdi dan juga Bu Maria sudah melakukan hal yang paling tepat. Dan karena kamu kabur dari asrama ini, Saya tahu. Saya bakal dihukum kan? dengan mengembalikan kamu ke jalan yang benar. Kamu tenang. Hari ini nggak ada yang dihukum. Ya ampun Pak Rusdi, terima kasih banyak ya. Saya mau balik ke kamar dulu karena saya yakin teman-teman dan guru-guru saya sudah kangen sama saya. Bapak sangat baik hati, saya sangat senang kembali ke asrama ini. Ya kan Bu Anita? Bye! Akila, kok kamu balik lagi? Lo nggak suka gue balik lagi ke sini? Kenapa? Tanpa gangguan dari gue, lo pengen berduaan sama Fatah dan ngarep gue get out selama-lamanya supaya lo bisa rebut Fatah dari gue. Iya. Enggak gitu Akila. Peres lo. Tapi kau harus tahu juga, kawan. Saya nggak mau dengar apa-apa, Pak. Tunggu dulu sebentar. Tunggu dulu. Saya mau pergi sekarang. Terserah kalau seluruh asrama mau halangi saya. Biar ku telepon sekali lagi bapak kau itu ya. Please. Pak Rusdi, ada apa ini? Kenapa dengan aku? Kalau aku, Kamu Fatah, si Fatah ini mau kabur dari asrama. putranya Pak Jordan. Kenalkan, saya Pak Rusdi, pemilik asrama 9 Ilmu. Saya mau ketemu ibu saya. Dan bapaknya ku telepon gak diangkat-angkat. Gak berani pula aku kasih izin sama dia Di rumah sakit sekarang. untuk keluar asrama. Bagaimana pula nanti kalau bapaknya tuntut aku? Kalau Pak Jordan memang susah dihubungi, Pak Hari aja anterin Fatah ke rumah sakit. Kalau begitu, Pak Rusdi, saya antar Fatah. Jelas. Ayo. Makasih, Pak. Ya. Nah kalau begini kan enak, posisi aku Fatah. Baik, Suseli. Makasih informasinya. Katanya di Sherlock HP Bapak. Oh baiklah. Iya, jadi begitu ceritanya. Kalau lihat, jawab please. Gue udah nyari dia kemana-mana, tapi nggak ada. Terus ada yang lihat cowok gue nggak di mana? Semoga Fatah sekalian bisa ketemu Papa. Gue denger sih diantar keluar asrama ya sama Pak Hari buat jenguk nyokapnya. Apaan nih rame-rame? Mo, gak usah ikutan deh. Lo udah gak asik. Taruh kalau mau kudeta. Gua asik lu suka lagi emang. Suap lagi ya. Selamat malam Pak Jordan. Ini untuk mengantar Fatah yang saya datang ke sini. Katanya mau menjenguk ibunya yang sedang sakit. Kau aja langsung ngomong ya, biar aku tunggu di luar. Untuk apa kamu di sini? Kenapa, Mama? Seperti yang kamu lihat, mama kamu sehat. Kalau Mama sehat, kenapa dia di sini? Dokter. Ma. Tadi saya udah minum obat, dokter. Apalagi perawat yang itu. Saya senang ditemenin sama dia. Saya disuapin sama dia, dok. Saya kan udah sembuh. Saya mau pulang, dokter. Saya kangen sama anak saya, Fatah. Udah sebulan dia nungguin saya di rumah.
Aku juga kangen. Ma. Dokter! Nanti kalau saya bilang sama suami saya, dimarahin kamu. Dimarahin kamu. Dokter, apa-apaan sih peluk saya? Saya nggak suka ya. Suster! Jangan pegang saya! Saya nggak mau di sini. Tolong tunggu dulu ya, Pak. Patah. Mau di sini. Patah. Ya, Bu ya. Saya nggak mau. Saya nggak mau kembali ke asrama itu. Saya mau di sini, ngejaga mama saya. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan. Setelah sekolah dan kuliah, kamu dapatkan pekerjaan. Setelah itu, terserah kamu. Sekolah. Tapi saya nggak betah. Saya mau di sini ngerawat mama saya. Karena setelah itu, tugas papa sebagai seorang ayah telah selesai. Tapi memisahkan saya dari mama saya dengan menitipkan saya ke asrama itu, saya nggak bisa terima itu lebih lama lagi. Saya bisa aja berhenti sekolah hari ini juga kalau memang nggak ada sekolah biasa yang mau menampung saya. Lalu bagaimana? Kalau papa mendengarkan dan memenuhi keinginan kamu, kalau kamu tidak menyelesaikan pendidikan kamu, papa tidak akan mewariskan sedikit pun harta papa. Lalu bagaimana cara kamu mengurus mama kamu? Tanpa pendidikan? Saya nggak berharap apapun dari apa yang Anda miliki. Tanpa pekerjaan? Tanpa uang? Dengan apa kamu membayar rumah sakit ini? Mau kamu bawa kemana mama kamu? Tinggal di jalanan? Tanpa perawatan? Rumah sakit jiwa eksklusif yang saat ini menjadi tempat tinggal mama kamu. Papa rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan.